Oke, hari ini kita akan bahas mengenai krisis manajemen yang kedua. Dalam krisis manajemen yang kedua ini akan kita bahas adalah si jenis-jenis krisisnya. Jadi, jenis-jenis krisis ini dibagi menjadi tiga atau lima ya. Menurut Otto Lerbinger dikatakan bahwa satu ada yang disebut dengan krisis teknologis. Nah, apa nih yang dimaksud dengan krisis teknologis? Krisis teknologis ini lebih kepada teknologi-teknologi yang digunakan oleh perusahaan dan itu mengalami krisis atau gagal. Contohnya perusahaan mie instan, ada mesinnya yang gagal sehingga apa ya? Misalnya packing dari mie instannya itu nggak nutup gitu ya, atau misalnya ada dari pengolahan bumbu-bumbunya, misalnya tidak matang gitu. Kalau misalnya makanan ya tidak matang karena kenapa ada teknologi yang gagal. Nah ini disebut sebagai krisis teknologi karena kenapa? Kalau misalnya dalam proses pembuatan produk ataupun jasa, ketika salah satu elemennya mengalami kegagalan atau kerusakan, maka itu akan berpengaruh terhadap elemen-elemen lainnya. Nah, ini justru akan menjadi krisis. Kenapa? Karena perlu ada biaya tambahan untuk memperbaiki teknologi tersebut. Selain biaya, dua, akan adanya waktu yang tersita untuk memperbaiki teknologi yang rusak jika ingin diperbaiki karena misalnya budget terbatas atau misalnya membeli yang baru. Nah, kalau membeli yang baru kan otomatis harus ada biaya yang dikeluarkan lagi. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Nah, selain itu juga bisa jadi kekecewaan konsumen atau halayak terhadap jasa ataupun produk yang ada dalam perusahaan tersebut karena harusnya on time dapat diterima tepat waktu tapi ternyata tidak gitu ya. Entah itu misalnya makanannya harusnya ready stock tapi ternyata enggak karena ada krisis teknologi atau misalnya jasanya harusnya selesai hari Senin tapi dia sampai hari Rabu belum selesai. Nah, ini merupakan biasanya karena faktor krisis teknologi yang terjadi. Nah, yang kedua ada krisis konfrontasi. Krisis konfrontasi biasanya karena gerakan massa melakukan proses dan kecaman terhadap korporasi. Nah, krisis konfrontasi ini misalnya tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh para karyawan kepada perusahaan, tapi perusahaan belum mengambil tindakan terhadap apa ya demo atau masukan yang diberikan sama pihak pegawai. Biasanya kenapa ini dilakukan? Biasanya karena apa ya? Bisa jadi perusahaan tidak tahu bagaimana cara menangani krisisnya satu, dua perusahaan juga belum memahami apa yang harus dilakukan. Nah ini biasanya terjadi karena krisis konfrontasi tersebut. Yang ketiga ada krisis tindakan kejahatan. Nah krisis tindakan kejahatan ini biasanya timbul akibat dari tindakan beberapa orang atau kelompok-kelompok terorganisasi. Nah, krisis tindak kejahatan ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang ada dalam perusahaan dengan mengambil seuntung-untungnya dan memanipulasi informasi data yang ada untuk merugikan perusahaan. Nah, kalau misalnya tidak ketahuan, maka ini mungkin krisisnya akan terpending. Tapi kalau misalnya cepat ketahuan, maka kalau misalnya lambat diketahui apa tindakan-tindakan kejahatan ini, maka akan makin besar krisisnya karena tentu kerugiannya juga makin besar. Tapi kalau lebih cepat diketahui tindakan kejahatannya, maka otomatis juga bisa lebih mudah bagaimana cara menangani krisis yang ada karena sudah diketahui lebih awal seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan krisis kegagalan manajemen. Nah, krisis kegagalan manajemen ini biasanya muncul karena terjadinya salah urus atau penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok-kelompok yang diberi kewenangan khusus. Biasanya, misal nih, dari perusahaan itu ACC dana yang dicairkan adalah 50 juta, tapi ternyata yang cair kepada divisi lapangan itu cuma 15 juta. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kekuasaan-kekuasaan atau petinggi-petinggi yang memang tidak diketahui oleh perusahaan seperti itu. Atau bisa juga karena barang, harusnya barang diproduksi itu misalnya 1.000 piece, tapi karena ada kecurangan untuk memotong biaya, misalnya untuk didistribusikan ke tempat lain tanpa diketahui perusahaan. Nah, ini juga merupakan salah satu tindakan kejahatan atau krisis kegagalan manajemen yang memang dilakukan karena berdasarkan penyalahgunaan. Nah, ini juga berakibat di kemudian hari
akan adanya yang namanya trust issue yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang kelima, ada krisis ancaman-ancaman lain. Biasanya krisis ini berbentuk likuidasi, pencaplokan, dan merger perusahaan. Nah, kenapa sih terjadi yang namanya merger perusahaan dan kenapa bisa terjadi pencaplokan? Biasanya karena strategi perusahaan yang salah. Nah, strategi perusahaan yang salah ini tuh seperti apa? Strategi perusahaan yang salah itu biasanya karena apa ya? Strategi perusahaan yang salah itu biasanya karena kurangnya pemahaman perusahaan dalam menangani aset yang ada dalam perusahaan. Aset ini kan macam-macam, bisa berupa saham, uang, kemudian juga ide-ide dan gagasan, program, dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak menguasai si aset itu dengan cukup baik, sehingga akhirnya dicaplok oleh yang lain, dan perusahaan menjadi bangkrut, kemudian dilikuidasi, dan akhirnya mau tidak mau untuk mempertahankan perusahaan itu dilakukan dengan cara merger. Jadi ancaman-ancaman yang harusnya sudah bisa diprediksi di awal-awal dalam penanganan strateginya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan tipe-tipe krisis berdasarkan waktu. Jadi ada 3 cara, yaitu satu ada immediate krisis. Immediate krisis itu artinya mendadak. Tipe yang paling ditakuti oleh perusahaan karena krisisnya muncul secara tiba-tiba tanpa adanya sinyal-sinyal yang menandakan bahwa krisis akan muncul. Nah, immediate krisis ini adalah mungkin kayak kasus COVID kali ya. Kayaknya semua orang tuh di Indonesia masih menganggap COVID ya biasa aja, bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti dan tidak mungkin juga masuk ke Indonesia. Tapi ternyata itu berdampak bukan hanya dari sektor usaha yang ada di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, tapi ternyata berpengaruh ke banyak hal gitu ya. Misalnya semua jadi di lockdown dan kemudian juga tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi immediate crisis dan perusahaan juga belum punya antisipasi apapun gitu untuk menangani krisis tersebut. Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan. Yang kedua ada emerging crisis. Emerging crisis ini adalah tipe krisis yang memerlukan praktisi PR untuk terlebih dahulu meneliti krisisnya sebelum masalahnya meledak dan dapat membuat perusahaan atau organisasi mengalami kerusakan. Jadi emerging crisis ini tuh perlu diketahui juga nih kira-kira apa yang menjadi krisis dalam perusahaan tersebut sehingga sebelum menjadi meledak ya dan mengalami kerusakan. Biasanya emerging crisis ini juga sebenarnya si perusahaan itu sudah punya manajemen krisisnya, sudah tahu cara penanganan krisisnya, tapi biasanya ditelitinya mungkin cukup agak lama sehingga memakan waktu. Kalau misalnya penanganannya terlalu lama dalam proses pengecekannya, maka itu akan berpengaruh sebetulnya terhadap bagaimana cara menangani krisis yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah sustained crisis. Sustained crisis ini adalah sudah lama muncul, krisisnya itu udah lama gitu, udah lama banget, tapi baru muncul dalam bulanan atau tahunan. Misalnya, sebenarnya komplain masyarakat terhadap produk katakanlah produk makanan ini ada boraksnya. Tapi itu tuh semua orang tuh udah tahu tapi diabaikan, diabaikan, diabaikan. Nah, tiba-tiba ada satu konsumen yang membuat ini jadi viral sehingga yang krisis yang sebelumnya masyarakat juga udah pernah komplain yang tadinya mengabaikan gitu aja jadi makin aware gitu bahwa sebegitu bahayanya boras yang ada pada makanan. Nah, pada saat ini yang disebut dengan sustained crisis di mana krisisnya udah lama sebenarnya muncul tapi memang belum meledak di media sehingga belum masuk apa ya masyarakat tuh belum merasa bahwa ini adalah sesuatu yang krusial dan sangat penting gitu. Makanya kenapa di sini muncul dalam kurun bulan atau tahunan seperti itu. Nah, ada 3 aspek dalam manajemen krisis. Ada sorry, ada 3 aspek dalam manajemen krisis. Satu, aspek mekanisme, aspek dinamika, dan aspek relationship. Yang pertama yang kita bahas adalah aspek mekanisme. Nah, jadi kalau misalnya aspek mekanisme ini adalah bagaimana nih dalam dalam penyelesaian manajemen krisis ini kita tahu rencananya mau apa, kita lakukan penyelidikan juga, terus kita identifikasi. Satu, kita rencanakan, sudah direncanakan kita selidiki, sudah selidiki kita identifikasi. Nah, kalau misalnya sudah
identifikasikan artinya kita sudah kenal ya masalahnya apa. Jadi kalau misalnya seperti itu sudah tersistematis dengan cukup baik. Kalau sudah tersistematis dengan cukup baik, baru kita tinggal eksekusi bagaimana penanganannya. Yang kedua adalah aspek dinamika. Aspek dinamika ini adalah bagaimana cara mengendalikan atau mencegah dampak negatif dari peristiwa krisis tersebut supaya tidak meluas. Nah, aspek dinamika ini caranya adalah bagaimana caranya supaya humas ini dapat melakukan proses pengendalian dan pencegahan. Nah, biasanya dilihat dulu, tadi kan sudah ada aspek mekanisme nih, kita sudah lakukan fact finding. Sudah lakukan fact finding, pasti kan tahap pertama dulu nih kita lakukan. Oke, tahap pertama gimana nih respon halayak, bagaimana nih respon stakeholder terhadap penanganan krisisnya. Oh, ternyata penanganan krisisnya makin buruk. Wah, berarti kita harus langsung atur lagi strategi supaya masuk ke tahapan yang lebih luas untuk bisa mengcounter masalah yang ada sehingga itu tidak makin meluas masalahnya. Kalau misalnya jadi dinamika ini lihat dulu dari fact finding atau tahapan-tahapan strateginya. Yang pertama ngapain dulu, kedua ngapain dulu, ketiga ngapain kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah aspek menjaga hubungan atau relationship aspek. Nah, di sini biasanya dengan berbagai kalangan atau publik internal dan publik eksternal, yaitu memantau atau memperhatikan berita-berita yang muncul. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu dinamikanya seperti apa, kita lihat engagement-nya, relationship-nya seperti apa. Nah, relationship ini yang baik adalah kita, pihak perusahaan, itu harus bisa mau menerima masukan-masukan, kritik, dan saran daripada stakeholder-nya. Stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Internal tentu daripada pemegang saham dan juga para karyawan, dan stakeholder eksternalnya adalah dari para konsumen, pemerintah, bank, dan juga para stakeholder lainnya. Kita dengarkan masukan-masukan yang ada. Jadi kita jangan denial, jangan counter attack gitu ya dengan masalah yang ada, yang diberikan masukan. Kita terima dulu, kemudian kita pikirkan bagaimana cara merespon apa ya pendapat-pendapat atau feedback dari perusahaan terhadap apa sorry feedback dari perusahaan terhadap feedback dari masyarakat terhadap perusahaan kita, maksudnya seperti itu. Jadi kita tahu dulu nih caranya seperti apa dan bagaimana cara kita meresponnya, karena kan kita akan menjadi humas dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian ada 4 tahap penting dalam manajemen krisis. 4 tahap penting yang pertama adalah identifikasi kasus. Kenapa perlu diidentifikasi kasusnya? Ya, supaya tahu gitu kasusnya ada apa, masalahnya seperti apa, bagaimana cara menanganinya, supaya tidak menjadi blunder. Nah, kalau misalnya tidak jadi blunder, maka kita juga jadi tahu bagaimana cara ketepatan, kecepatan, dan juga langkah-langkah yang diambil. Jadi tidak gegabah saat mengambil keputusan ketika ada sebuah kasus. Jadi kalau misalnya oke, kasus kita dikatakan bahwa produk kita merupakan produk yang tidak terpercaya oleh BPOM. Padahal kita kita produknya udah BPOM, tapi memang nggak dipasang di labelnya. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu nih gimana caranya menyampaikannya supaya jadi efektif kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dengan analisis krisis. Nah, analisis krisis ini perlu dilakukan dengan 5W1H. 5W1H itu pertama adalah dengan what. Apa sih penyebab krisis terjadinya? Ini harus sangat clear dulu ya. Jadi jangan asal-asalan. Kita harus tahu dulu nih, apa yang menyebabkan krisis di perusahaan kita sehingga profit perusahaan kita menurun. Kenapa? Apa? Ini penting banget. Apa penyebabnya, terus kenapa sih ini bisa terjadi, apakah kurang aware-nya atau kurang aware-nya pihak humas, atau misalnya kurang pengawasan dari pihak manajemen perusahaan terhadap produknya gitu ya, itu kenapa. Jadi harus tahu dulu kenapanya. Terus udah kayak gitu, where and when, di mana dan kapan. Oke, oh ternyata ini terjadi kasusnya itu bulan April 2023 dan ada di Pulau Jawa. Wilayah-wilayah lain itu belum belum terkena imbasnya atau belum terkena dampaknya. Berarti yang harus diketahui dan diselesaikan adalah oke, di tanah Jawa dulu diselesaikan bagaimana penanganannya. Jadi kalau dari April kita harus jelas nih, April sampai kapan, 3 bulan ke depan, misalnya Mei, Juni, Juli, harus bisa nih kita Juli ini minimal selesai. Nah itu jangan sampai udah sampai mau November gitu ya, kok masih belum selesai-selesai sih masalahnya. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Terus how far, jadi sejauh mana krisis ini berkembang. Apakah krisisnya itu makin blunder, makin kemana-mana, atau seperti apa? Jadi apakah
how far ini sejauh mana krisis itu berkembang. Apakah semakin besar, makin blunder atau seperti apa gitu. Jadi siapa yang bagaimana krisis ini berkembang. Kemudian how bagaimana krisis itu terjadi. Jadi how ini lebih kepada bagaimana krisis ini terjadi. Apakah beda ya dengan kenapa, tapi gimana nih ini bisa terjadi. Kalau tadi kan sebabnya, ini tuh awal mulanya tuh apa gitu. Kalau tadi sebabnya, ini awal mulanya apa. Jadi bagaimana itu lebih kepada kronologis terjadinya krisis itu seperti apa. Nah, jadi who, siapa yang mampu mengatasi krisis. Jelas kita harus tahu gitu ya, apakah krisis ini bisa ditangani oleh humas atau kita harus menyewa konsultan gitu untuk menangani krisis ini. Dan itu harus dilihat seberapa besar krisis yang ada gitu. Kalau kecil mungkin ya bisa ditangani oleh tim humas, tapi kalau sangat-sangat besar kan mau tidak mau kita harus melibatkan pihak lain untuk menangani krisis ini supaya tidak mencoreng citra perusahaan seperti itu. Next, selanjutnya adalah mengatasi dan menanggulangi krisis. Untuk menangani dan menanggulangi krisis adalah dalam materi sebelumnya kita bahas tentang bagaimana menggunakan yang namanya ad hoc atau tim analisis krisis. Tim analisis krisis ini adalah tujuannya untuk menyelesaikan masalah krisis, mengurangi dampak krisis, dan juga mengembalikan citra perusahaan. Karena tentu untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan itu tidak mudah, itu cukup sangat sulit. Jadi mau tidak mau kita harus pelan-pelan, harus tahu strateginya, kapan disampaikannya, kalimatnya tidak boleh salah, kemudian juga cara mengambil sikap dan promosi dan menggunakan medianya juga harus tepat gitu. Dan biasanya ini bisa juga dengan menggunakan yang namanya pihak ketiga, yaitu selebritas gitu ya, atau pemerintah ataupun lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Contoh untuk mengatasi dan menangani krisis adalah lumpur lapindo. Itu kan yang akhirnya turun tangan adalah pemerintah, dan pemerintah menganggap bahwa kejadian yang terjadi pada lumpur lapindo adalah bukan kesalahan perusahaan, tapi itu memang force major atau kondisi alam yang tidak bisa dibendung. Nah, atau misalnya kondisi uh, perusahaan yang memang pada akhirnya dia menggunakan brand ambassador tertentu untuk menggait para konsumen lagi untuk percaya terhadap produk atau perusahaannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada evaluasi krisis. Evaluasi krisis ini adalah monitoring sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari krisis yang terjadi. Evaluasi ini harus selalu sering-sering dilakukan. Kenapa? Supaya tahu gitu ya bagaimana perusahaan itu nanti ke depannya menangani krisisnya itu seperti apa. Jangan sampai udah ada kasus yang sama, tapi kita nggak melakukan rekapitulasi, kita tidak melakukan arsip dalam kasus-kasus yang ada, maka otomatis ya ketika terjadi kasus itu lagi, kita nggak tahu cara nanganinnya, atau bahkan kita lupa cara menanganinya seperti apa. Nah, ini yang cukup bahaya. Makanya kenapa evaluasi krisis ini perlu sangat dimonitoring, diarsipkan, dan direkapitulasi sebaik-baiknya apa yang menjadi sebab akibat dan dampaknya dalam kasus ini atau krisis yang terjadi, sehingga pada kemudian hari tahu bagaimana cara penanganannya. Seperti itu. Nah, ada dua proses yang menangani manajemen krisis. Yang satu adalah PR, yang kedua adalah corporate communication. Nah, kalau PR ini tentu pada saat menghadapi krisis seperti apa, dia juga bertanggung jawab untuk memantau respon publik terhadap tanggapan krisis yang diberikan oleh humas dalam press release maupun konferensi pers gitu ya. Selain itu juga menyesuaikan organisasi dengan strategi yang ada dalam mengatasi krisis. Jadi jangan sampai kita membuat satu krisis, penanganan krisis, tapi nggak sesuai dan nggak sejalur dengan organisasi yang ada. Nah, ini yang cukup bahaya. Jadi bagaimana cara penanganannya. Nah, yang kedua adalah corporate communication. Nah, corporate communication ini adalah memastikan bahwa komunikasi diberikan oleh perusahaan selama krisis. Jadi, corporate communication ini ada yang disebut dengan CPR. CPR adalah corporate public relation. Corporate public relation adalah dia orang yang paham betul ada MPR sama CPR ya. Kalau yang satu marketing public relation, yang kedua adalah corporate public relation. Nah, kalau dalam menangani krisis bukan oleh manajemen public relation, tapi oleh corporate public relation, di mana dia memastikan secara penuh komunikasi apa yang perlu disampaikan kepada publik dan juga kepada para stakeholder internal, supaya informasi yang disampaikan itu transparan, konsisten, dan dapat dipercaya, sehingga para stakeholder ini tidak apa ya
supaya para stakeholder ini tuh tidak memiliki kecurigaan negatif atau tetap memiliki trust kepada perusahaan gitu, sehingga mereka tetap mau kerja di perusahaan, mereka tetap mau mereka tetap mau menjadi investor di perusahaan kita, konsumen juga tetap mau beli produk kita. Nah, itu artinya gimana nih caranya mengolah kata-kata atau kalimatnya supaya eh, para stakeholder ini tetap dalam posisi trust, tidak menjadi isu. Jadi bukan jadi trust itu, tapi tetap di posisi trust aja kayak gitu. Jadi tinggal dipilih tergantung masalahnya yang mana. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih.